Hai semuanya, balik lagi di channel Daebeta, channel yang akan membahas terkait budidaya ikan cupang. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan like setiap video kami di YouTube Daebeta. Update video akan tayang setiap hari Rabu dan Minggu jam 10 pagi. Kita belajar bersama di channel Daebeta. Semoga kita bisa bersama-sama sukses menjadi breeder dan seller ikan cupang. Oke semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Oke, kali ini di kesempatan kali ini kita share kembali cara-cara, kita kasihkan tips untuk kalian semua cara-cara budidaya ikan cupang. Nah, khusus kali ini mungkin ada pertanyaan dari kalian semua. Kalau misalnya kita cara untuk mengetahui ciri-ciri ikan cupang itu minta kawin itu bagaimana? Karena kita juga gak bisa asal-asal mengawinkan ikan cupang kan barangkali ikannya itu masih muda terus kita kawinkan, alhasil nanti mereka berantem, yang muda itu kalah mati, ya kan sayang sekali kan. Nah, kali ini kita share bagaimana cara-cara ciri-ciri ikan cupang minta kawin. Nah, sebelum kita masuk ke sana itu ada beberapa tips untuk kalian itu. Nah, salah satu tipsnya itu adalah kualitas air. Kalian tuh kalau misalnya ingin cupang kalian sehat, ingin cupang kalian itu cepat bisa kawin, itu harus jaga itu kualitas air. Karena kita terapkan di diri kita itu bagaimana cara kita bisa merawat air. Kalau misalnya airnya itu bagus, otomatis ikannya juga ikut-ikut bagus. Karena gak mungkin juga kalau misalnya ikan airnya bagus, tiba-tiba ikannya sakit. Pasti salah satu sumbernya paling utama itu adalah dari air. Nah, air itu harus kita jaga. Perawatannya bagaimana, Bang? Nah, di sini perawatannya itu biasanya biasa kita endapkan dulu airnya itu. Ya pada umumnya sih biasanya breeder pemula harusnya tahu. Cara yang paling simpel untuk merawat air adalah mengendapkan airnya minimal 1 malam. Jadi kalau misalnya kalian ngambil dari PDAM atau dari sumur, itu usahakan diamkan dulu airnya minimal 1 malam. Kalau misalnya sudah 1 malam, otomatis zat-zat kapurat dan lain sebagainya yang ada dalam air itu otomatis akan hilang. Itu yang pertama. Selanjutnya ada tempat tinggalnya ikan itu. Nah, kalau misalnya di Daebeta biasanya kita di toples di 2 liter. Tapi kalau misalnya kalian punya toples 4 liter itu lebih bagus lagi. Karena kalau misalnya tempat tinggalnya itu lebih luas atau lebih banyak kandungan airnya, itu semakin leluasa mereka bergerak dan semakin nyaman mereka tinggal di sana. Selanjutnya itu kalau misalnya kalian bisa juga dengan latih ikan ya. Kalian bisa latih ikan itu agar sehat. Latih untuk olahraga. Usahakan kalian itu latih mereka minimal di jantur, atau enggak di jantur itu minimal 1 hari 2 kali lah, atau maksimal. Dan harus banget kalau di Daebeta ini harus banget 1 hari itu 2 kali, yaitu pagi dan sore. Cara janturnya ada di video kami, nanti kami share juga itu. Nah, kalau misalnya itu ciri-ciri ikan kawin, tips-tips kalian sudah lakukan, biasanya nanti akan muncul ciri-ciri ikan kawin. Nah, kalau misalnya ciri-ciri di sini biasanya itu ada gelembung-gelembung. Kalau misalnya yang jantan ya, ini ada 2 perbedaan, ada jantan ada betina. Kita bahas dulu yang jantannya. Kalau misalnya ikan cupang itu ingin bertelur atau ingin kawin lah kalau yang jantan. Kalau misalnya ikan cupang itu ingin kawin, biasanya nanti si jantan itu akan ada gelembung-gelembung di atasnya. Nah, seperti ini kan ada beberapa di toples itu yang sudah bergelembung, berarti mereka bertanda yang pertama selain nyaman, yang kedua mereka siap untuk kawin. Karena di Daebeta ini, di toples ini semua ikannya itu rata-rata sudah lebih dari 4 bulan. Kalau misalnya sudah lebih dari 4 bulan, biasanya sih sudah kita kategorikan mereka umur dewasa lah, sudah matang lah umurnya itu untuk siap kawin tuh sudah bisa gitu. Nah, yang kedua itu ada yang betina. Kalau yang betina biasanya bisa kalian, cara simpelnya itu kalian bisa lihat di perutnya itu apakah sudah banyak telur atau tidak. Kalau misalnya sudah full telur, itu biasanya ikannya siap untuk kawin. Ada beberapa juga yang betina itu mengeluarkan gelembung.
pertanda dia itu nyaman. Tapi tidak semuanya, rata-rata yang saya perhatikan itu kalau misalnya yang betina itu jarang mengeluarkan gelembung. Ini khusus yang jantan kalau biasanya yang mengeluarkan gelembung. Nah di sini juga ada ikan saya juga beberapa yang mengeluarkan gelembung, berarti sudah pertanda kawin dan mereka nyaman dengan airnya. Ada tips tambahan juga, umur ikan itu yang siap kawin di umur berapa? Tips untuk kalian kalau misalnya mau breeding ikan, umurnya itu minimal 5 bulan lah kalau tips dari kami, 5-6 bulan. Ada beberapa memang yang kawin muda, istilahnya tuh di umur 4 bulan tuh sudah bisa siap kawin. Itu gak apa-apa, itu bisa juga. Tapi biasanya kalau misalnya pengalaman kami, kalau misalnya ikan itu kawin muda, nanti telurnya tidak sempurna atau perkawinannya tidak sempurna. Ada beberapa juga yang sukses, tapi kebanyakan kurang sukses. Itu dia. Dan yang terakhir mungkin tips untuk kalian kalau misalnya ada mau ikan itu cepat kawin, itu pakan yang cukup. Pakan yang cukup ya. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih juga. Ya minimal 1 hari itu 1 kali lah. Pakan yang cukup dan yang berkualitas. Pakan hidup kalau bisa. Tapi kalau misalnya pakan pelet itu bisa juga, tapi tidak boleh tiap hari ya. Tips dari kami. Itu selang-seling lah. Seminggu 3 kali atau 2 kali dikasih pelet, sisanya itu pakan hidup semuanya. Ya mungkin ini contoh kita endapkan air. Biasanya diabeta itu endapkan minimal 1 hari, 1-2 hari. Nah ini juga ada artemia. Nanti kalau misalnya kalian mau cara menetaskan artemia itu seperti apa, nanti kami buatkan juga untuk kalian semua. Nah di sini ada burayak kami ya di sini. Kita kenalkan dulu dengan burayak-burayaknya ya. Nah di sini ada koi ya, red koi. Ini masih selo-selo, umurnya kurang lebih 2 bulan lebih sih kalau saya hitungkan di situ. Nah beberapa ada yang kuning, ada yang merah. Ya semoga saja sehat-sehat terus ya. Ini yang sudah saya sortir beberapa, tidak semuanya sih, belum semuanya yang saya sortir. Ini sebagian saya pindahkan. Sisanya juga ada ya, ada yang base girl di bawah itu, ada yang base girl. Nah ini indukannya yang kuning. Saya sekarang lagi suka yang kuning-kuning ya. Jadi lebih banyak nanti mungkin di postingan banyak yang kuning. Nah ini yang Cooper ya, warna-warna Cooper betinanya. Nah mungkin cukupkan sekian di video kali ini. Kalau misalnya kalian ada ingin tips lagi selanjutnya, silahkan bisa komen di bawah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys.